Baik, para mahasiswa mengikut kuliah elemen struktur baja. Untuk kali ini kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang sambungan baut. Nah, bagaimana ini kalau sambungan baut itu tipe tumpu menerima beban kombinasi geser dan tarik. Nah, ini yang dinyatakan SNI 1729/2002 ya. Jadi dia FUV ini tegangan geser pada baut itu dihitung seperti ini, dan dia harus lebih kecil daripada ini kemampuan bautnya. Ini adalah gaya yang terjadi, ini yang persyaratannya, dimana R1 ini kita ambil dari sini tanpa ulir. Kalau dengan ulir dia 0,4. Kemudian TD itu sama dengan reduksi dikalikan T nominal. Nah, itu sama dengan ini ya, F1 kali AB lebih besar sama dengan TU per N. N adalah jumlah baut, TU adalah tarik ultimate, tarik putus. Nah, TD ini harus sama dengan ini ya, dimana FT ini adalah sama dengan F1 min R2 FUV lebih kecil daripada F2. Nah, berapa angka-angka ini? Itu kita lihat di sini. F1-nya itu biasanya kalau AISC menyebutkan 1,3 F putus, F ultimate. F2 sama dengan F putusnya. Ini diketahui ini. R2 diambil 1,9 untuk baut ulir dan 1,5 untuk baut yang tanpa ulir. Jadi nanti angka F1 itu adalah di sini. Nah, F2-nya kita ambil sama dengan FU. R2-nya kita ambil angka ini, kita pilih mana yang kita pakai. Nah, di 2015 sebetulnya rumusnya ini. Jadi yang menerima tegangan tarik nominal ya, FNT dengan tarik nominal yang dimodifikasi dengan mencakup efek tegangan geser, ya, termasuk kombinasi tadi, sama dengan FNT sama dengan 1,3 kali FNT aksen ini ya, FNT dikurangi FNT dibagi V FNV kali FRV, harus lebih kecil dari FNT. Ini yang kita pakai karena kita menghitung DFBK atau LRFD. Ini tidak kita gunakan untuk yang sekarang. FRV apa? FRV di sini adalah ini. Ini kalau kita bandingkan dengan rumus yang ini, 1,3 ini ya. Nah, ini hampir-hampir sama ini. F1 ini kan sama dengan 1,3. Di sini juga 1,3 FNT. Ini kalau kita ambil angkanya juga sama dengan ini. Nah, teman di sini mungkin lebih rinci gitu ya. Kalau kita pakai 2015 kita gunakan yang ini. Kemudian FRP itu adalah FU dibagi dengan luasan baut. FU itu adalah gaya geser yang dibagi dengan luas penampang. Ini adalah FRV-nya. Nah, kalau di sini FNT dan FNV kita bisa lihat langsung di tabel. Tabel di 2015 itu ada di tabel J3 ya. Itu ada, kita ambil di sini angkanya, di mana yang 45 ini adalah satuan KSI, yang dalam kurung adalah satuan MPa. Ini kalau untuk kekuatan tarik atau kita sebut dengan FNT, dan ini kekuatan geser kita sebut dengan FNV, yaitu angkanya seperti ini. Ya. Jadi misalkan kita ambil saja sekarang deskripsinya adalah baut grup A menggunakan A325, ulir tidak dikecualikan dari bidang geser, maka kita harus mengambil FNT-nya adalah 620 MPa, FNV-nya harus panggil 372 MPa, dan seterusnya ya, tergantung dari kondisi bautnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tipe gesek? Tipe gesek itu mengandalkan gesekan antara plat dengan plat yang dikencangkan dengan baut tarik ya, baut tarik.
Jadi kalau mau nyambung plat dengan plat untuk tipe gesek, plat itu tidak boleh dicat. Jadi justru malah harus diblasting, dikasarkan, ditempelkan, baru dikencangkan dengan baut tarik ini. Nah, semakin kencang N ini, maka lengketan ini akan semakin lengket dan dia tidak bisa bergeser. Nah, itu ya. Jadi konsepnya tipe gesek seperti itu. Jadi yang diandalkan adalah gesekan antara plat dan plat. Makanya kalau ada plat tipe gesek terus dicat di sininya, nanti akan terjadi slip. Artinya akhirnya nanti tipe geseknya nggak berjalan, yang jalan adalah nanti tipe geser dan tumpunya baut malahan. Nah itu. Kemudian di sini kita lihat mu yang dipakai gesekan antara plat dengan plat itu 2002 mengambil 0,35, tapi 2015 ya mengambil 0,3 sampai 0,5. Ini ada ketentuannya ya. Untuk pemrokaan kelas A ini ada kekuatannya, nanti Anda baca aja di SNI 2015 ya. Jadi pada baja blast clean atau digalvanis, dicelup panas, permukaan dikasarkan, itu ini. Nah, tapi kalau untuk permukaan baja blast clean tanpa dicat atau permukaan dengan pelapis kelas B, nah ini bukan dikasarkan ya. Kalau ada lapisan kelas B baja blast clean, ya ini diambil 0,5 ya, mu-nya itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kemampuannya? Nah, kuat gesel nominal itu adalah 1,13 mu m ya. Mu ini tadi kuat kemampuan gesek. M ini adalah jumlah bidang geser. TB adalah kemampuan gaya tarik minimum. Dimana kuat rencananya VD-nya ini harus lebih kecil ya, harus sama dengan Vn. Ini adalah batasannya. V ini reduksinya itu 1 untuk lubang standar, 0,85 untuk lubang slot pendek, untuk 0,7 untuk lubang slot panjang, dan 0,6 untuk lubang slot panjang sejajar arah kerja. Ini sejajar tegak lurus, ini tegak lurus arah beban kerja. Nah, kalau di 2015 itu kita lihat di ini Rn ini mu itu adalah koefisien gesek. Du ini adalah angka 1,13 kalau di sini ya. Kalau kita lihat di sini Du itu 1,13. Nah, ini itu sama dengan ini sebetulnya. Nah, ini M, ini juga ada M ya, ini adalah HF ini TB kali NS. NS itu apa? NS itu di sini jumlah bidang gesek, di sini jumlah bidang slip. Kalau di 2002 nyatakannya M ya. Ya sama sebetulnya. TB adalah gaya tarik minimum ya. Di sini TB juga ada. Di sini justru ada HT dan mu-nya ada, HT-nya ada. HT apa? Kalau di sini HT adalah ada plat pengisi. Nah, ini tidak diatur di 2002. 2002 di sini tidak tergantung dari plat pengisi ya. Tapi kalau di 2015 ada unsur ini. Ya, jadi kita nanti kalau mau menghitung pakai 2015, ini ada yang mengakomodasi tentang plat pengisi di sini. Ya. Nah, V-nya agak beda. Yang standar 1 sama ini 1 dengan 2002, yang lubang pendek 0,85 slotnya sama. Nah, di sini slot panjangnya langsung 0,7. Nah, tidak ada 0,6. Langsung cuma 3 macam. Ini HT-nya juga diambil ini, 1 tergantung daripada kondisinya. Ada 1 ya, ada 0,85 di sini. 2 atau lebih pengisi antara bagian-bagian tersambung harus dikalikan HT 0,85. Kalau 1 plat pengisi diisi 1 ya. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kemampuan gesekannya ini? Jadi kita lihat di sini VD sama dengan lebih dari Vn kali angka ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam yang 2015, ini angkanya ini. Ini sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Jadi TU di sini ini adalah jumlah baut, TU ini adalah jumlah baut yang tertarik termasuk jumlahnya ya. Jadi di sini tidak satu baut. Nah, di sini adalah TB 1 baut, ini jumlah baut.
Nah, kalau di sini ini satu baut, ini satu baut. Ya, sama saja sebetulnya. Kalau di sini untuk satu baut, di sini juga satu baut. Di sini juga begitu. TU yang di sini, TU bukan untuk satu baut, tapi TU untuk baut yang tertarik dalam satu deret. Kalau jumlahnya 2 ya di sini 2. Kalau di sini ada kalikan 2, berarti di sini juga 2. Sebenarnya sama. DU-nya juga sama, 1,13. Di sini juga sama, 1,13 ya. Tidak ada masalah. Jadi ini mungkin hampir sama ya. Kemudian ini contohnya ya, contohnya nanti bisa kita kerjakan. Ini juga contohnya yang di contoh soal ya, contoh soal nanti kita kerjakan. Jadi gitu, saya kira dari sesi yang video yang kedua dari sambungan baut ya. Kemudian kita sampai di sini dulu, kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih.